Selamat pagi semuanya dari Beijing. Hari ini aku mau pindahan apartemen lagi, mau pindahan rumah lagi. Setelah kurang lebih setengah tahun tinggal di apartemen yang sekarang. Belum sampai setahun ya. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa aku pindah terus sih. Aku punya beberapa pertimbangan. Pertama itu karena akhir-akhir ini aku sering banget keluar kota, jarang di rumah, nggak ada yang jagain Goji. Jadi kali ini aku bakal tinggal bareng teman aku. Kita sewa satu apartemen dengan 2 kamar tidur, jadi kayak sharing flat gitu. Jadi setiap kali aku keluar kota, ada yang jagain Goji gitu loh. Meskipun setiap kali aku keluar kota, biasanya aku pasti nitipin Goji ke rumah teman aku. Tapi agak repot juga kan. Harus anterin, jemput, dan lain sebagainya lagi. Dan kedua, dengan sharing apartemen ini, harganya jadi jauh lebih murah. Nggak murah-murah amat lah, tapi lebih murah dibandingkan yang sekarang. Soalnya sharing flat gitu ya. Dan apartemen yang baru nanti itu lebih luas lagi. Karena 2 kamar kan, dan ruang tamunya gede banget. Lokasinya cukup oke juga. Nanti aku bawa kalian untuk melihat-lihat di apartemen baru aku ya. Dan ini aku udah tandain ya barang apa aja di kardus-kardusnya. Totalnya ada 6 kardus deh kayaknya. 6 kardus yang cukup gede seperti ini. Yang paling makan tempat tuh microwave, oven, dan peralatan dapur lah. Panci, kuali. Itu aja udah 3 kardus gede gitu. Dan kalau yang di sini, yang warna kuning ini semuanya kebanyakan baju-baju. Baju musim dingin yang tebel-tebel, jaket. Belum lagi selimut musim dingin. Nah, ini masih ada lagi. Terus ini dapurnya udah kosong juga. Udah aku kosongkan semuanya. Oke. Dan ini kamar tidurnya juga udah kosong. Cross check sekali lagi. Udah kosong ya. Dan ini rumah si Goji. Nanti ini mau dibawa juga sih. Meskipun Goji nggak pernah pakai nih. Apartemen yang sekarang harga sewanya 5.000 yuan per bulan, sekitar 11 juta rupiah. Di tempat yang baru nanti karena aku share dengan temen aku, jadi lebih murah. Nggak sampai 4.000 yuan. Jadi ini bagus banget buat berhemat ya. Karena aku memang jarang banget juga sih di Beijing, jadi sayang banget kalau sering kosong gitu. Nah, ini orang buat pindahannya udah datang ya. Kita tinggal terima bersih aja. Ada 2 orang petugasnya.车在哪呢？车马上到。哦，还没到是吧？我刚刚叫。哦。车不能提前到，提前到它会有个等待费。哦。我们把东西弄下来，差不多车都来了。都是这样。必须是人车分开。Nah, ini mobilnya belum datang, kita masih menunggu mobilnya. Tapi barang-barangnya dipindahin dulu ke bawah sini, biar nanti pas mobilnya datang, kita bisa langsung pindahin barangnya ke dalam mobilnya, biar lebih cepat. Dan untuk pindahan kali ini biayanya 400 yuan, sekitar 900.000 rupiah. Ada 2 petugas yang bantu angkat-angkatin, kita nggak usah angkat sendiri ya. Dan teman yang share apartemen dengan aku, bentar lagi dia bakal datang juga buat bantu pindahan. Teman aku Julian ya. Mungkin kalian ada yang kenal sama Julian, ada yang tahu dia pernah ngevlog bareng aku. Kemarin dia udah selesai pindahan, barang-barang dia nggak banyak sih. Jadi hari ini dia datang lagi ke sini buat bantu aku buat pindahan. Inilah hasil 10 tahun tinggal di Tiongkok. Tapi untungnya aku nggak beli perabotan ya, nggak pernah beli perabot. Soalnya setiap kali aku pindah apartemen, aku pasti pilih
apartemen yang full furnished, udah lengkap dengan perabotnya semua. Ini punya si Goji. Dan yang kayak gini aja, ini kalian tahu nih isinya apa enggak? Ini isinya selimut musim dingin. Satu selimut aja udah segede ini, tebel soalnya kan. Dan yang di bawah ini sepatu-sepatu aku semuanya, sepatu dan barang lain juga. Ini meskipun beberapa hari lagi baru balik Indonesia, tapi aku udah nitipin Goji duluan ke rumah temen aku. Soalnya kasihan dia, nanti kalau bawa dia ke apartemen baru, nanti baru beberapa hari belum adaptasi sepenuhnya, nitipin lagi, bawain lagi dia ke rumah temen aku, kasihan kan. Jadi kemarin ya udahlah, aku bawa dia dulu ke rumah temen aku. Soalnya dia udah Goji, sudah familiar banget dengan teman aku. Aku sering banget nitipin dia ke rumah teman yang satu ini. Jadi kalau di rumah teman aku itu dia nggak masalah gitu. Nah ini teman aku udah datang, Julian. Halo. 你搬完了吗？搬完了，昨天搬完了。你东西不多吧？不多啊，啊，哪有你这么多？那你那个昨天保洁也来了是吧？今天就可以。对对对，大概做了一个那个 room clean。OK，那我们走吧。嗯，这个搬完了哈，没东西了。是，你东西真多啊，也还行，主要是那个厨具多。还有国庆的东西。对，国庆的东西。Dan apartemen yang sekarang aku tempati udah ada penyewa baru juga sih. Yang nyewa itu orang asing juga, orang Prancis. Oke, kita berangkat ke apartemen yang baru. Bye-bye, apartemen yang sudah menemani aku selama setengah tahun. Ini mobilnya udah datang ya, mobil kayak gini. Muat juga, dan ini mobilnya lumayan panjang. Mobil kayak gini. Aku pakai jasa Huolala namanya. Huolala. Buat teman-teman yang di Tiongkok, kalau mau pindahan barang nih sih efisien banget ya. Dan harganya terjangkau juga. Ini jadinya kita ikut mobil buat pindah barang nih ya. Di depan nih bisa duduk 2 orang lagi, jadi nggak usah naik taksi lagi. Hahaha. 多少钱呢？180。靠边的。能便宜吗？最低多少钱？啊？最低多少钱？靠边嘛，靠边讲嘛。Ada yang jual labi-labi itu. 最低多少钱？你不是你靠边，你说个最低价。你想买不？想不想买？不说就算了。前方行驶。对，就这。哟，是吧？这个。啊，可以可以。 Ini udah sampai ya di apartemen yang baru. Ini kompleknya nggak gede, dia cuma beberapa bangunan aja sih. Dia memanjang gitu komplek apartemennya. Cuma ada 5 gedung kayaknya. Mobilnya udah pergi ya, barangnya udah diturunin dari mobil. Dan tadi aku sempat ngobrol dengan drivernya, jadi itu mobilnya punya drivernya sendiri. Tadi kan aku bayarnya 400 yuan ya. Untuk drivernya dia dapat 120 yuan dan dipotong lagi 20% oleh pihak aplikasinya. Jadi sampai di tangan drivernya kurang lebih 100 yuan. Dan untuk petugas yang angkatin barang, masing-masing dapat 100 yuan ya.
Dan sisanya masih ada beberapa puluh yuan itu diambil oleh aplikasinya juga. Hari ini panas banget ya, cuaca di Beijing akhir-akhir ini panas banget. Udah musim panas, hari ini suhu tertingginya 38 derajat Celcius. Lebih panas dari Indonesia. Ini udah selesai pindahannya, aku udah bayar juga. Nah, ini apartemen yang barunya kayak gini. Nah, ini begitu masuk ke sini, ini ruang tamunya. Ruang tamunya lumayan gede ya. Juga lagi santai nih. Ini ada sofa, terus sana ada meja makan. Di sini ada balkon kecil gitu. Nanti toilet Gucci aku taruh di sini semuanya. Dan di sebelah sini ada perabotan sedikit ya. Ada TV, udah lengkap semuanya. Dan di sini kamar mandi. Kamar mandi, di sana ada wastafel, mesin cuci, ada water heater juga, dan ini shower roomnya, mandinya di sini, dan ada kloset juga di sini, ada bathtub, tapi kecil banget, ini nggak kepake lah. Mandinya di sini, nanti aku mau pasang kayak tirai gitu juga, biar pas mandi airnya nggak ciprat kemana-mana ya. Nah, dari kamar mandi kita ke dapur. Ini dapurnya lumayan luas juga. Kompornya di sini. Ini ada microwave punya pemilik apartemennya. Lengkap lah, perabotnya semua lengkap juga. Dan di sini ada wastafel, ada kulkas juga. Di sini ada rak gitu. Ini juga punya pemiliknya ya. Nah, ini kamar tidur utama. Ini kamar aku. Kamar tidur utamanya kayak gini. Rumah ini hadap ke arah barat ya. Sini ada AC. Terus perabotnya lengkap sih, banyak lemari. Sini ada satu lemari tua. Terus sana ada lemari baju yang baru. Di sini ada satu lemari baju lagi. Nah, sini ada gordannya gitu juga. Tinggal ditarik aja. Dan kita ke kamar tidur satu laginya. Ini kamar Julian. Kamar dia agak kecil ya. Nah, di sini ada kasur, single bed. Terus ini ada rak gitu, lemari, lengkap juga semuanya. Terus ini ada satu lemari juga. Ada meja di sini. Oke, kita makan siang yang simple aja, makan pizza. Oke. Makan. Jadi nanti pas balik ke Indonesia, Julian mau ikut juga. Aku pulang ke Medan dan mau ke Jakarta juga. 你之前去过印尼是吗？棉兰没去过哈。对啊，没有去过 Sumatra。 Jadi kali ini pertama kalinya dia ke Pulau Sumatera. Aku bawa ke kampung halaman aku di Medan. 那你棉兰想去哪些地方啊？多巴湖啊，多巴湖。肯定是多巴湖啊。好吧，那你去多巴湖。我其实很多地方都想去，还有呢？就是印尼很多地方都想去。那你说出印尼你最想去的3个地方，你还没去过的，然后很想去的。阿塞、阿赞。哦。美丹、
四王岛。四王岛 Raja Ampat 哦，巴布亚呀。对啊。巴布亚 OK， 巴布亚确实很美。四王岛怎么说 Raja Ampat Raja ？Raja Ampat。对 Raja Ampat。Tapi kali ini dia ke Indonesianya nggak lama ya. Aku bakal cukup lama di Indonesia, mungkin 3 minggu gitu. Dia cuma seminggu gitu doang. Paling-paling cuma ke Medan dan Jakarta ya. Nanti kalau ada waktu baru ke tempat lain lagi. Pizzanya. 这个好薄哦，能吃饱吗？我点的薄脆。crispy。Dan apartemen yang di sini lokasinya cukup oke lah. Sekarang kan aku nggak ngantor lagi ya, jadi tinggal di mana aja oke gitu. Dan kemarin aku kan cari roommate gitu, housemate. Kebetulan Julian juga mau pindah rumah gitu. Dan dari sini ke tempat kerja dia, kantor dia tuh kurang lebih 50 menit, cukup jauh. Soalnya di area kantor dia, di sana lumayan mahal ya. 我说，那个通勤从这边到你公司大概50分钟吧，差不多。差不多。那你公司附近那边就房租也挺贵的吧？不便宜。不便宜是吧？因为那边有很多 IT 公司。对。Soalnya dia kerjanya di daerah pusatnya IT di Beijing loh. Jadi di sana tuh kantornya daerah sana, harga apartemennya mahal loh. Ini semuanya baju-baju tebel gitu loh, buat musim dingin, musim gugur gitu, buat cuaca dingin lah. Ini pas pindahan aku udah langsung masukin baju dengan gantungannya, biar pas pindah ke rumah baru tinggal gantung-gantung aja gitu, nah, biar cepet. Ini lemarinya kemarin udah dibersihin semua ya, jadi sebelum pindahan kemarin udah panggil petugas home cleaning gitu buat bersih-bersih semuanya. Nah, ini baju musim dingin nih yang makan tempat kayak gini, nah tebel-tebel semuanya. Oke, yang bagian baju udah selesai. Sekarang aku mau bongkar perlengkapan dapur semuanya. Yang paling banyak ini perlengkapan dapur. Ada 4 kardus. Dan ini yang mangkuk kaca gitu, aku udah bungkusin kayak gini sih. Jadi aman tadi pas dipindahin. Dan ini buat panggang-panggang, buat barbecue, panggang daging di atas ini. Akhirnya hampir selesai juga setelah bongkar-bongkar selama kurang lebih 2 jam. Tadi aku dibantuin juga sama Julian. Terus ini nanti sampah-sampahnya mau dibuang. Ini ruang tamunya seperti ini. Sebagian besar barang udah aku pindahin ke sini sih. Kebanyakan barang-barang aku semuanya. Ini punya si Goji ya, kucing aku. Tempat makan dia. Terus di sini, di balkon, ini toiletnya si Goji dan mainan dia gitu. Terus kita lihat dapur. Dapur udah aku beresin juga semuanya. Ini panci-panci, kuali, bumbu masak. Kebanyakan punya aku juga semuanya. Julian jarang masak. Dan ini peralatan dapur semuanya, piring. Semuanya di sini. Nah, jadinya ovennya aku taruh di sini ya. Oven, microwave, rice cooker,
Dan ini bawah ini semuanya kayak makanan instan gitu kan. Ini kamar tidurnya kurang lebih udah selesai juga. Ini masih ada beberapa lagi nanti mau dibongkar, tapi kurang lebih udah lah. Ini di lantai ketiga ya. Total luasnya 92 meter persegi, ada 2 kamar tidur, terus ada 1 dapur, 1 kamar mandi, dan 1 kamar ruang tamu. Ini ruang tamunya luas juga. Dan untuk harga sewa per bulannya 7.200 yuan. Tapi ada biaya servisnya lagi, service fee per bulan. Service fee untuk apartemen yang aku sewa ini 10% dari uang sewa bulanan yang harus kita bayar setiap bulannya. Jadi misalnya ini uang sewanya 7.200 yuan, ada tambahan lagi biaya servisnya. Biaya servisnya 10% dari 7.200, jadinya 720 yuan. 7.200 tambah 720 kurang lebih 7.900 yuan ya, yang harus kita bayar per bulan. Tetapi kemarin ada promosi, ada diskon untuk service fee-nya. Diskonnya 30%. Yang awalnya kita harus bayar biaya servis 700 yuan per bulan, didiskon jadi 500 yuan per bulan. Nah, 7.200 tambah 500 yuan, jadinya 7.700 ya, yang harus kita berdua bayar per bulan. Dan karena aku tidurnya di kamar tidur utama, aku bayarnya lebih mahal sedikit dibandingkan dengan Julian, biar adil ya. Nah, tadi aku lupa kasih tahu ya, service fee-nya itu termasuk apa aja. Service fee ini biasanya merupakan biaya perbaikan terhadap barang-barang yang rusak. Misalnya ada lampu yang rusak, AC yang rusak, mesin cuci, kulkasnya yang rusak. Kita tinggal telepon pihak agennya, nanti pihak agennya bakal suruh orang periksa. Kalau masih bisa diperbaiki, nanti mereka perbaiki dan enggak dipungut biaya lagi, gratis. Kalau rusak total, nanti mereka ganti yang baru. Tapi ini biaya servisnya belum termasuk iuran listrik dan air per bulan. Untuk iuran listrik enggak mahal sih, kecuali pas musim panas ya, karena sering buka AC. Dulu aku tinggal sendirian, iuran listrik per bulan saat musim panas sekitar 100 yuan, 200 ribuan. Kalau pas musim dingin jauh lebih murah, karena enggak buka AC kan. Kita pakai sistem pemanas ruangan. Kalau pas musim dingin sekitar 30 yuan atau sekitar 60 ribuan lah. Untuk iuran air lebih murah lagi. Dulu aku tinggal sendirian per bulannya sekitar 20 yuan atau 40 ribuan. Nah ini sekarang berdua tinggal dikalikan 2. Dan nanti aku dan Julian tinggal share aja ya, tinggal dibagi berdua. Misalnya uang listriknya 100 yuan per bulan, kita masing-masing 50 yuan gitu. Dan masih ada biaya apa lagi ya? Oh, pas musim dingin. Pas musim dingin tuh kan pakai sistem pemanas ruangan ya. Itu udah include di dalam uang sewa. Jadi kita nggak usah bayar lagi untuk sistem pemanas ruangannya. Dan di sini nggak ada iuran kebersihan ya. Mungkin ada tapi dibayar oleh pemilik apartemennya sudah. Dan maintenance semuanya itu dibayar oleh pemilik apartemennya. Kita tinggal bayar uang sewa dan tadi ada uang servis ya. Itu doang sih. Sekarang jam 4 sore waktu Beijing, 36 derajat Celcius. Kita mau jalan-jalan sekitar komplek apartemen. Ini dekat banget dengan stasiun subway atau stasiun MRT. Jalan kaki nggak sampai 5 menit. Nah, ini begitu keluar dari kompleks apartemen, ada fasilitas olahraga gitu ya, buat senam ya. Dan di sana ada sungai kecil gitu. Bawah sana itu sungai ya.
Udah stasiun MRT di sana. Itu stasiun MRT-nya di sana. Sekarang kita mau ke mall ya, 我们逛商场了。好热，对。Jadi nggak bisa lama-lama di outdoor, terlalu panas. Kita mau ke mall, ngadem sebentar. Mallnya nggak jauh juga dari sini, cuma satu stasiun naik MRT. Nah, segitu dulu untuk video pindahan kali ini. Doakan aku dan Goji ya. Mudah-mudahan bisa betah di apartemen yang baru ini. Jadi gak usah pindah-pindah terus. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye!